MTQ Nasional ke-28 Sumatera Barat memang sudah berakhir. Namun sejarah selamanya akan bersaksi. Betapapun derasnya gempuran pandemi COVID-19, nyatanya tak membuat penduduk negeri menyerah dan hilang rasa peduli. Gaung MTQ bergema di persada Nusantara, bahkan sukses mengantarkan kafilah tuan rumah meraih gelar juara umum. Tidak sia-sia apa yang sudah diperbuat. Kucuran keringat berbalas prestasi yang diukir indah sepanjang masa. Namun di balik senyum dan kebahagiaan yang terukir indah, terselip catatan kecil yang terlupakan karena riuh dan padatnya suasana perhelatan di negeri yang dijuluki Ranah Minang ini. Catatan kecil yang menepis harapan dan keinginan pelaku usaha kuliner yang berharap hembusan angin yang memberikan keteduhan di masa pandemi ini. Bukan hal berlebihan jika pelaku UMKM berebut job pada momen MTQ Nasional untuk bisa bertahan, sebagaimana harapan seorang Yusnidar, pemilik usaha kuliner rendang Yoiko, ditemui RRI di kediamannya. Kenapa nggak dilibatkan? Artinya kami sebagai UMKM kan sudah ada database-nya, yang mana yang layak, yang dipanggil. Kami pun UMKM yang baru merintis ini ya nggak muluk-muluk. Misalnya 6 ton dibagilah ke setengah ton aja jadi deh buat UMKM yang baru merintis ini. Tetap melalui prosedur, tetap melalui syarat. Hal yang patut dipertanyakan jika pada penyelenggaraan event semegah dan sebesar MTQ Nasional, pemerintah justru melupakan kepentingan UMKM yang mesti dirangkul secara merata. Namun kenyataan di lapangan sungguh pahit dan terasa pilu. Proyek rendang 5 ton yang sedianya dibagikan untuk kafilah sebagai cindera mata hanya merangkul beberapa pengusaha. Dan proses pelibatannya pun terkesan tidak transparan alias terselubung misteri. Mau kami para UMKM yang baru merintis, yang sedang berjalan, tolong dilirik dan dilihat dan ditolong dipromosikanlah produk kami yang memenuhi syarat. Semua persyaratan yang dimau pemerintah. Kalau nggak pemerintah yang promosikan, siapa lagi Mbak? Selaku pengusaha yang baru merangkak, usaha kuliner yang mempekerjakan beberapa karyawan ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah. Event apapun bisa menjadi wahana promosi bagi dunia usaha sepanjang pemerintah mau dan beriktikat untuk itu. Dalam kenyataannya, pelaku UMKM hanya menjadi penonton di negeri sendiri. MTQ Nasional tidak memberi dampak positif bagi geliat UMKM di daerah, khususnya usaha yang bergerak di sektor kuliner, sebagaimana dipaparkan ibu 3 anak kelahiran tahun 1967 ini. Terkait kekecewaan yang dirasakan pelaku usaha kuliner khas daerah tersebut, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menyatakan keprihatinannya. Keberlangsungan sektor UMKM sangat bergantung dari respon pemerintah. Kita bergembira mendengar bahwasanya MTQ ini melibatkan UMKM khususnya di bidang kuliner. Namun pada kenyataannya dalam mendistribusikan UMKM ini banyak yang tidak terlibat dan tidak dilibatkan. Ini sangat disayangkan bagaimana pemerintah daerah tidak banyak mengikutsertakan UMKM yang bidang kuliner ini, terutama rendang. Bahwasanya rendang itu banyak variasinya, banyak pelaku yang seharusnya dilibatkan. Untuk event semegah MTQ Nasional, harusnya pemerintah sudah bisa membagi rata tanpa ada pihak yang terlupakan atau merasa dianaktirikan. Situasi demikian menodai iklim persaingan yang harusnya mengacu pada kualitas dan standar usaha yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM pada momen MTQ Nasional hanya selaku penonton. Sementara orang-orang yang berkunjung ke daerah masih bisa bermimpi mengais rezeki dengan cara yang sedikit berbeda. Anehnya, mereka yang mendapatkan ruang untuk itu berbanding terbalik nasibnya dengan pribumi yang menyandang logo resmi UMKM sejati. Seperti pemandangan yang terlihat pada salah satu hotel di Padang. Di sela waktu senggang, peserta MTQ Nasional masih menyempatkan diri berjualan aneka kerajinan yang dibawa dari daerah masing-masing, dan hotel tempat menginap pun memberikan fasilitas untuk itu. Sebagaimana diungkapkan Heli Denai, GM Hotel Kriyat Bumi Minang. Karena ada
kabilah yang stay di Minang. Jadi kalau mereka dengan tertib, nggak ada masalah. Mereka jual usaha ekonomi, souvenir segala macam. Adalah makro yang membantu mikro gitu. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Pendatang malah mendapatkan ruang dan peluang. Sementara pribumi, katakanlah UMKM, yang sejatinya berjuang mendapatkan rezeki di masa pandemi, tersingkir di negeri sendiri. Demikian feature produksi RRI Padang. Terima kasih, sampai jumpa.